Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam, namo buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Rika Bagus Saputro dengan NIM 210543072. Di sini saya akan membahas metal forming process yang diambil oleh Profesor Dr. Cokorda Gede Tirta Nindya, STMT, dengan mata kuliah proses produksi 1. Di sini saya mengambil materi di buku pegangan, yaitu Manufacturing Process of Product, Component, and Material are Made, yang ditulis oleh James Gibraltar. Untuk isi yang saya akan bahas, yaitu yang pertama ada proses bending and forming operation of set metal, atau tekan operasi membengkokkan dan pembentukan lembar logam. Yang kedua ada multiply de-stamping press operation, atau operasi press multiply de-stamping. Terus kemudian ada set metal operation performed on equipment other than process, atau operasi lembaran logam yang dilakukan pada peralatan selain mesin press. Baik, kita masuk di materi yang pertama, yaitu press bending and forming operation of set metal. Yaitu yang pertama itu ada bending atau pembengkokan. Itu merupakan salah satu pembentukan atau pengujian untuk menentukan mutu suatu material secara visual. Proses pembebanan menggunakan mandrel atau pendorong yang dimensinya telah ditentukan untuk memaksa bagian tengah bahan uji atau spesimen tertekuk di antara dua penyangga yang dipisahkan oleh jarak yang telah ditentukan. Nah, untuk contoh mekanismenya itu bisa dilihat seperti pada gambar. Jika selama proses penekukan, logam di bagian dalam bidang netral itu ditekan, sedangkan logam di bagian luar bidang netral itu diregangkan. Kondisi regangan ini dapat dilihat pada gambar yang B itu, seperti itu mekanismenya. Nah, kemudian kita masuk ke press brake bending atau tekuk rem tekan. Itu adalah suatu proses deformasi elastis lembaran logam yang di bawah tekanan di atas atau di bawah dari mesin rem tekan, dan kemudian menjadi deformasi plastis dengan tekanan di atas atau di bawah pada plat secara bertahap dekat dengan permukaan bagian dalam alur V dari di bawah. Habis itu untuk contoh mekanismenya seperti pada gambar di samping kiri, yaitu itu merupakan contoh alatnya. Jadi untuk prosesnya itu kita bisa lihat di video. Bisa kita lanjut ke VD bending. Dalam V bending, lembaran logam itu ditekuk di antara punch berbentuk V dan D. Kisaran sudut mulai dari yang sangat tumpul hingga sangat tajam dapat dibuat dengan VD ini. Untuk contoh gambarnya itu bisa dilihat dari di bawah ini, itu yang dimana pertama itu lembar logam itu akan ditekan dari atas, yang nomor satu itu, terus yang nomor dua itu adalah merupakan hasil jadi setelah penekanan dari atas. Ya, kemudian ada air bending. Air bending itu adalah salah satu metode penekukan yang dimana benda kerja tidak benar-benar menyentuh seluruh bagian tool
atau punch D. Oleh karena itu penegakan terhadap benda kerja tidak sampai menyentuh dasar D. Untuk contoh mekanismenya itu seperti gambar yang kita bisa lihat, yaitu yang dimana untuk penekanannya itu dari atas juga, akan tetapi tidak sampai menyentuh D lah gitu. Jadi ada sekat antara benda kerja atau lembaran logam itu dengan D-nya. Nah, kemudian kita masuk ke forming. Forming itu adalah operasi yang dimana mengubah bentuk benda kerja solid state dengan kekuatan atau tekanan. Nah, untuk contoh gambarnya itu bisa dilihat di bawah itu. Itu merupakan alat yang mencakup semua proses, yaitu operasinya itu seperti pembegokan, penggulungan, penempaan, ekstraksi, pemetaran logam, swagging, coning, dan deep drawing. Jadi komplit lah di forming ini. Habis itu kita masuk ke forming with rubber tooling atau membentuk dengan penggagas karet, yang dimana itu ada beberapa subbab. Itu yang pertama ada rubber tool forming, rubber pad atau rubber pad forming, atau pembentukan alat karet atau pembentukan bantalan karet. Nah, ini merupakan proses pengerjaan logam yang dimana lembaran logam itu ditekan antara D dan blok karet. Terus di bawah tekanan, karet dan lembaran logam itu didorong ke dalam cetakan dan kemudian menyesuaikan dengan bentuknya. Di situ untuk contoh mekanismenya itu bisa dilihat itu. Nah, itu seperti pada gambar atau animasi tersebut. Itu jika ditekan maka lembaran logamnya itu akan membentuk kayak apa, castingnya itu. Untuk yang nomor 1 tuh merupakan bagian bawah press, terus yang nomor 2 yaitu merupakan D, terus nomor 3 itu adalah lembaran logam, nomor 4 itu bantalan karetnya, terus nomor 5 bagian atas press. Nah, kemudian kita masuk di current process. Proses ini merupakan proses pembentukan alat karet umum yang juga dapat digunakan untuk mengosongkan bagian, yang dimana bantalan karet dari durometer yang cukup lunak biasanya itu setebal 6 inci atau lebih. Nah, kita masuk di contoh mekanismenya, yaitu yang nomor 1 itu merupakan sebelum proses pengerjaan, yang dimana rubber pad itu lembaran kerja atau bantalan karet. Terus front block itu merupakan penekannya, jadi lembaran logamnya itu ditaruh di tengah-tengahnya gitu. Terus nomor 2 itu merupakan setelah proses pengerjaan, jadi seperti mangkok, seperti pada gambar. Habis itu kita masuk di rubber diaphragma forming atau hydroform process atau fluid forming, yang dimana hydroforming merupakan jenis khusus dari deforming yang menggunakan cairan hidrolik yang bertekanan dalam diafragma untuk membentuk lembaran logam yang khas ke dalam bentuk yang diinginkan dengan rongga D. Jadi kita bisa lihat contohnya pada gambar di bawah ini. Yang pertama itu masukkan lembaran logam, habis itu kasih cairan hidrolik bertekanan atau rubber diaphragma, habis itu dikasih cairan dari atas itu pressure, habis itu ditekan dari bawah seperti
gambar nomor 2 dan membentuk mangkok yang agak curang atau panjang. Nah, kemudian kita masuk di Person Whelan proses, yang dimana proses yang tidak ada pukulan tekan atau sebaliknya tekanan hidrolik yang diterapkan langsung ke diafragma yang memaksa bantalan karet terhadap benda kerja. Proses ini hanya berlaku untuk bagian yang terbentuk relatif dangkal. Jadi maksudnya seperti pada gambar yang dapat kita lihat. Jadi proses ini itu biasanya berlaku pada pengepresan atau penekanan logam yang relatif dangkal atau pendek. Jadi seperti pada gambar yang sebelah kiri itu sebelum proses pengerjaan, dan gambar yang sebelah kanan merupakan setelah proses pengerjaan. Jadi antara bantalan karet sama proses menekannya itu terbilang cukup rendah atau terjangkau lah, itu bisa dibilang dangkal seperti pada yang dijelaskan pada materi pada tulisan berikut. Kemudian kita masuk di drawing atau set metal parts, yang dimana proses yang membentuk ceruk pada benda kerja, lembaran atau logam datar. Proses ini dapat menghasilkan bagian bentuk cangkir, silinder, dan kontak dengan kedalaman yang jauh lebih besar dan menghasilkan kelebihan material yang perlu dipangkas dalam operasi sekunder. Untuk contoh mekanismenya, itu merupakan skema gambar dalam yang menunjukkan dudukan kosong atau kayak tekanan. Jadi yang dimaksud curang itu di sebelah, di tengahnya itu membentuk lubang yang dalam. Kemudian kita masuk ke redrawing, direct and reverse, yang dimana ada dua cara atau metode. Yang pertama dalam menggambar ulang langsung, itu merupakan operasi yang berlangsung dalam arah yang sama dengan gambar aslinya. Kemudian yang kedua ada penggambaran ulang terbalik, yang dimana operasinya hampir serupa, tetapi benda kerja dibalik dalam cetakan dan dicetak lagi atau dikonfigurasi dengan pukulan dua potong yang menyediakan operasi penahanan dan penarikan. Jadi benda kerja yang sudah jadi itu dibalik, habis itu ditekan lagi. Untuk contoh mekanismenya seperti pada gambar yang A itu merupakan menggambar ulang langsung, terus yang B itu menggambar ulang terbalik. Nah, jadi untuk contoh videonya itu seperti ini, dimana yang proses awalnya itu secara langsung. Now from this onward we are having the reverse drawing process, so the drawn shell is placed in the opposite, in the inverted orientation onto a new die. In this die holder hold this shell from its periphery, so it has held the shell from its periphery, and now this reverse drawing punch will perform the operation, and you could see the smooth walls of the new shell, and you would see that the height of the new shell is greater than this original shell and the diameter is smaller. Nah, itu ditekan lagi dan menghasilkan wadah yang cukup berbeda dari awalnya, yang semula awalnya itu lebar. So this is again the same press, a double action press is being, penekanan and kedua again the itu die in this wadahnya case is also menjadi conventional, so we are memanjang. having punch at the top and die at the bottom. Kemudian kita masuk di coining. Coining ini adalah proses pembentukan dingin, yang dimana bentuk permukaan tertentu diproduksi dengan perpindahan material yang rendah. Dalam coining, ketebalan bahan dalam stok awal itu diubah. Jadi maksudnya seperti pada gambar itu, yang A itu merupakan sebelum proses coining, itu benda kerjanya itu masih tebalnya itu masih
semula yang misal yang tebalnya itu 50%. Nah terus yang ke B ini setelah proses coining itu tebalnya itu sekitar 25%. Jadi pengurangan tebal itu merupakan proses dimana benda kerjanya itu dikurangi tebalnya. Jadi di setel atau di setting agak tipis gitu. Untuk contoh videonya seperti ini, saya mengambil contoh pembuatan koin. Nah untuk penekanan ini tekanan sekitar 1600an beratnya itu. Itu pasnya yang koinnya itu D-nya. Jadi lembar logam ini ditaruh di tengah pas, di antara pas dan D. Terus itu ditekan. Coin is pressed with a high pressure about 1600 megapascals to get required impression on the coin. Let us. Nah untuk proses selanjutnya itu embossing. Embossing itu adalah proses bentukan logam untuk menghasilkan desain lekukan yang meninggi, terangkat atau cekung dalam bahan lembaran logam. Proses ini tidak mengubah ketebalan logam. Nah untuk gambarnya itu seperti pada gambar itu di bawah emboss itu yang atas itu merupakan sebelum pandangan dari atasnya itu seperti itu, ada cekungan atau lekukan. Terus yang bawah itu merupakan gambar setelah benda kerjanya itu dibelah, kalau dilihat dari samping seperti itu. Nah untuk contoh videonya seperti ini, embossing. Let us see an example for embossing operation. It deforms the shape within the part, but without thinning of the part material is called embossing. Stripper, embossing punch, and die. Embossing, habis itu die. Punch forces the sheet to form into die cavity. Lembar logamnya itu ditaruh, habis itu ditekan dari atas dan bentuk cekungan yang diinginkan atau yang sesuai kita inginkan gitulah. Nah gitu, itu bentuk cekungan yang panjang. Kemudian kita masuk di flanging. Flanging adalah proses menekuk tepi lembar logam hingga 90 derajat Celcius. 90 derajat saja. Untuk yang A itu merupakan straight flank atau penekuk lurus, yang B itu swing flank atau penekukan agak menjekung atau mengerut. Habis itu straight flank itu adalah penekukan yang agak menjengkung atau cekung. Terus yang D itu adalah reverse flank atau hasil penekukannya itu bergelombang. Nah kemudian kita masuk di hemming and shimming. Hemming and shimming adalah dua proses pengerjaan logam yang serupa, di mana tepi lembar logam itu digulung ke dirinya sendiri. Jadi hemming itu adalah proses di mana tepi itu digulung rata dengan dirinya sendiri, sementara jahitan atau shimming itu menyatukan tepi dua bahan yang dimana untuk pengunci dari kedua bahan tersebut. Hemming biasanya digunakan untuk memperkepat tepi atau menyembunyikan dari proses gerinda atau tepi kasar yang bertujuan untuk meningkatkan penampilannya. Untuk contoh mekanismenya itu seperti pada gambar di sebelah kiri,
itu merupakan contoh gambarnya. Yang A itu merupakan A dan B itu adalah contoh dari Hamming. Terus kemudian yang C dan D contoh dari Simming. Untuk contoh videonya ini seperti ini. One of the biggest questions we get at Technical Tools is what are the most basic bends I need to know in order to do my job? The very first bend we're going to do is a sill trim or a finish trim bend. Jadi lembar logam itu dimasukkan di mesinnya. Using the front of the brake as a constant Ukurannya measure, sekitar we're going to hem 3-4 this, inci. folding it all the way Dan around. kunci dari atas, kemudian And the easiest dari way bawah itu diangkat dari bawah itu, on the slot on the base hinge ditekuk dari bawahnya. and come in on Seperti it. itu. You get a very nice factory hem. You can continue this on. Dimasukkan lagi, terus itu dikunci, setelah itu ditekuk lagi. Nah, And now you get a sill trim in which you can insert material into. Siding, window nah trim, itu merupakan what have you. Great piece. Using contoh paste cara nails kerjanya gives you a atau really good fit. cara pembuatannya dari proses Hamming dan Simming. Habis itu kita masuk di edge curling atau keriting tepi, adalah proses pengerjaan logam dingin atau sepasang curling disc menekan tepi lembar logam diantaranya untuk membentuk manik terlipat. Operasi pengeritingan tepi ini membutuhkan waktu sekitar 5 detik dan diameter lingkaran berongga dapat diatur oleh pengontrol CNC atau mesin CNC itu sendiri. Contoh gambarnya itu seperti pada gambar yang sebelah kiri. Yang A merupakan penambang lembaran dengan tepi melengkung. Yang B dan C itu merupakan proses atau urutan 2 langkah membentuk tepi melengkung dengan mati tekan rem. Terus untuk videonya seperti ini cara kerjanya. Nah, ini yang cara kerjanya ini merupakan cara kerja yang menggunakan mesin yang diputar gitu. Jadi diputar sampai tepinya itu melipat dan diapit. Nah, kemudian kita masuk di ironing. Ironing merupakan proses pembentukan lembar logam yang menipiskan benda kerja secara merata di area tertentu atau menipiskan di bagian ketebalan dindingnya itu. Jadi rasio yang tercipta itu seragam. Untuk contoh gambarnya itu bisa dilihat dari di bawah ini. Itu yang kuning-kuning merupakan sekat atau bagian yang lebih, dan kemudian di ironing atau dikurangi ketebalannya sampai menipis. Pokoknya jangan terlalu besar lah kalau mengurangi ketebalannya. Kemudian ini merupakan contoh video dari ironing itu sendiri. Nah, alat disiapkan, habis itu batangan logam itu dimasukkan. Nah, setelah dimasukkan dan mendapatkan, nah ini merupakan proses ironingnya, pengurangan penebalan bagian samping dari logam itu sendiri. Habis itu dipotong. Maaf, bukan dipotong sih, itu dikeluarkan hasil
benda kerja yang dihasilkan dari proses running itu sendiri atau penekanan. Kemudian kita masuk di multiply stamping press operation, yaitu poin yang pertama itu ada progressive di operation, yang dimana progressive di ini memberikan cara yang efektif untuk mengubah stok oil mentah menjadi produk jadi dengan penanganan minimal. Saat material diumpan dari stasiun satu ke stasiun dalam cetakan itu secara bertahap, secara merata, bekerja menjadi bagian yang lengkap secara keseluruhan gitu, bisa dapat menyebarnya. Nah, ini merupakan contoh gambarnya. Jadi dimasukkan dari kanan, habis itu keluar dari kiri. Untuk contoh videonya, A progressive stamping die, we can do piercing, we can do trimming, we can do forming, we can do coining, all kinds of different operations, and we can even have feeder bowls that introduce hardware being staked into a part. We can also do in-die tapping. All of these different things can happen while the press is going up and down. At the end, the parts are cut off. Once the strip is all the way fed through and we're running on automatic through a coil or a strip, every time the press comes closed, we are going to make a finished part, or finished parts, as in this case, this is a 2-out die, where we have 2 parts that are coming off the tool. So a progressive stamping. habis itu kita masuk di transfer D atau transfer press operation, yang dimana di transfer ini terdiri dari beberapa stasiun terpisah untuk operasi berurutan pada bagian tertentu. Semua diposisikan pada suatu tempat tekan dan semuanya digerakkan dengan langkah tekan yang sama. Jadi transfer D merupakan pengisian logam yang dimana diisi dari satu tempat itu akan menyebar ke tempat lainnya sampai terisi penuh semuanya dan sampai terisi semuanya. Kita masuk ke compound D operation. Compound D merupakan beberapa operasi pada benda kerja di satu lokasi di dalam satu langkah tekan. Berikut adalah contoh gambarnya compound D. Jadi operasi pada benda kerja itu di satu lokasi dan dalam satu langkah atau satu cetakan gitu, bisa langsung. Ini yang benda 2 kotak itu merupakan pair atau D-nya. Habis itu yang tengah itu merupakan lembar logamnya, jadi ditekan dari atas, habis itu membentuk gitu. Nah, kita masuk ke sheet metal operation perform on equipment other than press, atau poin yang pertama itu adalah rotary swagging. Swagging logam atau penempaan radial itu melibatkan penempaan benda kerja dengan menggunakan D yang mengarahkan gaya tekan oleh dampak yang bekerja di sekitar lingkaran pekerja. Dalam proses swagging, logam yang khas atau pekerjaan mungkin menerima beberapa pukulan tempat per detik. Jadi stroke penempaan ini dilakukan dengan atau dikoordinasikan oleh roller yang bekerja di dalam sangkar. Sangkarnya itu berputar. Nah, untuk contoh gambarnya itu bisa dilihat di samping kiri. Itu merupakan alat kerjanya yang akan dimasuki batangan logam. Dan setelah swagging terjadi, yang bawah itu merupakan hasil jadinya. Hasil jadi batangan logamnya. Untuk video cara kerjanya seperti ini. Nah, jadi dia berputar, batangan logam dimasukkan, itu dikecilkan lalu dicetak.
cetakannya. Kemudian kita masuk ke street forming. Street forming adalah proses pembentukan logam yang dimana sepotong lembaran logam diregangkan dan ditekuk secara bersamaan di atas cetakan untuk membentuk bagian berkontur besar. Untuk contoh gambarnya bisa dilihat di samping kiri bawah. Itu jadi lembar logam itu dipasang di atas alat tekanannya, habis itu ditekan dari bawah ke atas dan sampai membentuk kayak seperti gunung, menjadi setengah lingkaran yang besar gitu. Ini merupakan contoh video mekanismenya dari street forming. Pasang dan dipaskan terlebih dahulu. Dan itu mesin ditekan dari bawah ke atas. Para perlahan sampai membentuk cetakan. Cetakannya itu dipukul pakai palu secara perlahan. Palunya bukan palu karet, bukan palu yang pakai buat penutup paku yang kasar atau jenis palu yang proses tersebut. Kemudian kita masuk di compression forming. Cara ini merupakan varian dari proses squeeze casting, yang dimana logam cair itu dibiarkan memadat di bawah tekanan untuk menutup porositas dan membentuk bagian. Nah, jadi itu form block itu ditaruh bagian kiri. Setelah itu batangan logam itu dimasukkan dari kiri dan kemudian dibentuk melingkar, kemudian dibentuk seperti layaknya kursi, agak bengkong sedikit. Nah, untuk di radial draw forming ini merupakan metode pembentukan logam yang dimana peregangan tangensial dan kompresi radial itu diterapkan secara bertahap dan bersamaan. Jadi batangan logam yang tadi kan itu bentuknya seperti kursi saja atau membengkok sedikit. Nah, untuk yang ini, yang radial draw forming ini, batangan logamnya itu seperti huruf J atau L, jadi tegak lurus gitu. Pembekokannya sangat tajam. Kemudian kita masuk di metal spinning. Proses ini adalah proses industri yang dilakukan untuk mengolah logam menjadi bentuk pemintalan. Proses ini memerlukan pemutaran logam cakram atau tabung dengan kecepatan tinggi. Seperti pada gambar di samping kiri, itu merupakan contohnya seperti itu. Nah, untuk contoh cara kerjanya seperti ini videonya. Buatan lembar logam itu ditaruh di mesinnya, habis itu diputar, dikasih emas, habis itu tekan sampai membentuk cetakan yang sudah disiapkan. Cetakan yang telah disiapkan. Kemudian setelah itu
itu kita masuk di roll forming, yang dimana atau counter roll forming, yang dimana proses berkelanjutan untuk membentuk logam dari lembaran, strip atau stok melingkar menjadi bentuk penampang seragam yang diinginkan dengan mengumpankan stok melalui serangkaian stasiun gulungan. Jadi untuk melebarkan suatu gulungan atau suatu lembaran logam lah, jadi untuk membentuk gitu loh prosesnya itu. Jadi yang pertama itu masih melebar, habis itu yang kedua itu agak menekuk samping kanan samping kirinya, habis itu yang ketiga roll station itu mulai membentuk suatu pola, terus yang keempat itu mulai membentuk pola, terus yang kelima hasil jadinya itu disempurnakan kembali seperti pada gambar di samping kanan itu dari atas ke bawah itu prosesnya. Oke, itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau tutur bahasa perkataan sopan santun, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.